Halo guys, kali ini kita akan belajar tentang struktur padatan. Nah, yang pertama kita akan coba belajar tentang macam-macam padatan. Nah, berdasarkan tipe padatan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada padatan metal. Nah, pada padatan ini atom-atomnya dihubungkan oleh ikatan metal. Nah, yang kedua ada padatan ionik. Pada padatan ini ion-ionnya itu dihubungkan oleh interaksi ion-ion. Nah, yang ketiga ada padatan jaringan kovalen. Nah, pada padatan ini atom-atomnya dihubungkan oleh ikatan kovalen. Nah, yang terakhir ada padatan molekuler. Nah, pada padatan ini molekul-molekulnya itu dihubungkan oleh gaya intermolekuler. Nah, gayanya itu seperti gaya dispersi, interaksi dipol-dipol, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya padatan juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu padatan amorf dan padatan kristalin. Nah, pada padatan amorf ini dia itu padatannya susunannya random. Jadi dia tidak teratur ya. Nah, sedangkan pada padatan kristalin dia itu susunannya teratur. Jadi bisa kita lihat kalau pada padatan kristalin dia seperti punya monomer-monomer atau satuan-satuan. Nah, satuan ini kita sebut dengan unit sel. Nah, pada padatan kristalin dia unit selnya itu punya susunan yang teratur dan periodik ya. Nah, ini berbeda dengan padatan amorf, dia susunannya itu random. Sedangkan pada padatan kristalin, susunan unit selnya itu teratur dan periodik. Nah, unit sel sendiri itu punya banyak bentuk ya. Nah, yang di sini ada ditampilkan ada 7 bentuk. Dia ada yang bentuk kubik, tetragonal, dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan coba fokuskan pada bentuk kubik ya. Yang pada bentuk ini dicirikaskan dengan panjang rusuk yang sama dan sudut-sudutnya itu sama, yaitu sebesar 90 derajat. Pada bentuk kubik sendiri itu nanti ada tiga macam tipe ya. Nah, yang pertama ada simple kubik. Pada simple kubik ini bisa dilihat kalau terdapat 8 atom pada sudut-sudutnya ya. Nah, kalau kita ambil sampel dengan bentuk kubus, kita bisa dapatkan bentuk yang seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat kalau atom pada sudut-sudutnya itu tidak sepenuhnya masuk, tapi hanya sebagiannya saja. Nah, pada simple kubik itu atom yang masuk itu hanya 1/8-nya saja. Nah, ada 1/8 atom yang masuk dan ada 8 atom pada satu unit sel ini, satu kubus ini. Berarti kalau kita mau cari tahu pada satu unit sel ini ada berapa atom, ada berapa besar atom, kontribusi atomnya. Nah, jadi kita bisa kalikan aja 1/8 dikalikan dengan 8 itu 1. Berarti ada satu atom pada unit sel simple kubik ini ya. Nah, untuk yang kedua ada BCC, body center kubik. Nah, ini masih tetap sama ya, di sudut-sudutnya ada 8 atom. Nah, tapi di sini ada di dalamnya, di tengah-tengahnya ada satu atom yang benar-benar masuk. Nah, kan kalau seperti tadi yang 8 atom di sudut-sudutnya itu hanya 1/8 saja ya kontribusinya. Jadi seperti tadi 1/8 dikali 8 berarti dia pada atom sudut-sudutnya ini berkontribusi satu atom, dan satu atom di tengah-tengah ini dia itu satu atom penuh ya yang masuk. Jadi pada BCC ini ada dua atom pada satu unit sel yang BCC. Terus yang FCC atau phase center kubik, di sini dia tetap ada di sudut-sudutnya 8 atom, dan di depan sisinya itu juga ada atom di sisi-sisinya yang berkontribusi 50% ya, atau setengahnya.
Jadi kan berarti ada 1/8 dikali 8 karena 8 atom di sudutnya. Nah, terus yang di pada depan sisi itu dia kan ada 6 sisi ya ini. Nah, yang mana atomnya berkontribusi setengah, berarti setengah dikali 6 itu 3. Jadi 1 ditambah 3 itu 4. Jadi pada FCC ada 4 atom pada 1 unit sel FCC. Nah, lalu kita akan coba mengenal tentang bilangan koordinasi. Jadi, bilangan koordinasi ini adalah menyatakan jumlah atom yang berkoordinasi. Nah, misalkan saja langsung ke simpel kubik. Nah, kalau kita lihat di sini kan pada ini kan kita mengambil sebagian sampel saja. Sebenarnya ini kan dia berperiodik. Jadi di sini ada atom-atom lainnya di atasnya, di samping-sampingnya. Nah, jadi modelnya bisa seperti ini ya. Ini juga masih ada unit sel di sebelahnya dan berperiodik seterusnya ya, di sekelilingnya. Nah, misalkan kita mau ambil sampel yang atom ini. Kita bisa lihat kalau pada atom ini dia berkoordinasi dengan atom ini ada sebanyak 6 atom ya. Jadi dia berkoordinasi dengan 6 atom dan berarti nomor bilangan koordinasinya yaitu sebesar 6. Lalu pada BCC kita coba lihat lagi. Nah, kita coba ambil sampel yang di sini. Di sini kan atom yang di tengah-tengahnya berkoordinasi dengan 8 atom di sekitarnya ya. Nah, berarti dia punya bilangan koordinasi sebesar 8. Lalu pada FCC dia sama seperti tadi, yaitu jumlah atom yang saling berkoordinasi dengan salah satu atomnya. Nah, misalkan pada kita ambil sampel ini, dia berkoordinasi dengan 12 atom di sekelilingnya ya. Nah, dan yang perlu ditegaskan itu kalau tadi kita mengambil salah satu sampel saja ya, itu sebenarnya atom-atom yang lain juga itu punya bilangan koordinasi yang sama. Jadi dia juga sama berkoordinasi dengan jumlah atom yang sama. Jadi kita mengambil sampel misalkan di sini di tengah tadi itu hanya untuk mempermudah saja. Jadi misalkan di ujung sini atom yang pada di ujung sini dia juga mempunyai bilangan koordinasi sebesar 8 pada BCC ini ya. Nah, pada simpel kubik dia setiap atomnya punya bilangan koordinasi 6. Pada FCC setiap atomnya mempunyai bilangan koordinasi sebesar 12. Oke, selanjutnya kita akan coba belajar tentang hubungan antara panjang rusuk sel yang kita simpulkan dengan A dan jari-jari atom yang kita simpulkan dengan R. Nah, kita langsung saja lihat yang simpel kubik dulu. Nah, di sini saya ada coba kasih warna merah ini ya. Nah, kotaknya ini saya pindahkan ke sini, seperti saya zoom seperti itu, saya perbesar. Nah, bisa dilihat kalau A atau panjang rusuk selnya itu sama dengan R tambah R atau 2R. Jadi A sama dengan 2R. Nah, untuk BCC bisa dilihat di sini yang saya warnai warna kuning. Nah, terus saya zoom, saya taruh sini. Nah, di sini sisi miringnya itu R tambah 2R tambah R atau 4R. Nah, sisi miringnya sendiri itu adalah A akar 3. Jadi kita bisa dapat hubungan A akar 3 itu sama dengan 4R. Nah, dapat dari mana A akar 3, A akar 2 itu hubungan Pitagoras saja ya. Bisa dicari dengan Pitagoras. Nah, lalu selanjutnya FCC kita bisa lihat kok di sini saya warnai dengan warna hijau. Nah, saya tak perbesar di sini.
Bisa lihat di sini. Jadi di sini untuk sisi miringnya itu R tambah 2R tambah R atau 4R itu sama dengan sisi miringnya di sini A akar 2. Jadi kita bisa dapat hubungan A akar 2 sama dengan 4R. Selanjutnya kita akan belajar tentang packing efisiensi. Nah, packing efisiensi ini sederhananya itu kita mau mencari tahu seberapa besar kontribusi volume atom terhadap volume satu unit sel. Nah, sini kita nyatakan dalam persen, jadi bisa dibilang ada berapa persen volume atom yang mengisi satu unit sel. Nah, di sini kita akan coba tinjau untuk FCC. Nah, seperti yang kita tadi sebelumnya sudah cari, hubungannya itu A akar 2 sama dengan 4R. Nah, di sini A-nya itu sama dengan 2 akar 2R. Nah, lalu kita tinggal masukkan. Jadi kan pada FCC itu sebelumnya kita tahu kalau dalam satu unit sel ada 4 atom ya. Jadi 4 dikalikan dengan, nah kita tahu kalau kita anggap kan untuk atomnya itu berbentuk bola ya. Jadi volume bolanya sendiri itu adalah 4/3 pi R pangkat 3 ya. Nah, ini untuk volume atom. Nah, diperkan volume unit cell. Nah, unit cellnya sendiri kan berbentuk kubus ya, yang punya rumus berarti A pangkat 3. Nah, kita tinggal masukkan saja untuk A-nya. Berarti 2 akar 2 pangkat 3 ini ya. Nah, lalu kita taruh di sini. Berarti kan 16/3 pi R pangkat 3. Di sini 16 akar 2 R pangkat 3 ya. Nah, di sini kita bisa coret R pangkat 3-nya. Lalu 16-nya juga bisa kita coret. Dan berarti kan pi per 3 jadinya kan seperti ini ya. Nah, ini hasilnya, oh ya, kita kali 100% ya. Nah, ini hasilnya itu dia 74%. Jadi packing efisiensi untuk FCC itu 74%. Jadi ada 74% volume atom yang mengisi satu unit sel. Nah, begitu juga untuk cara mengetahui yang simple cubic dan BCC, seperti caranya juga sama seperti ini. Nah, langsung saja untuk yang simple cubic dia 52%. Dan untuk yang BCC dia 68%. Selanjutnya kita mau coba latihan soal. Jadi ada soal, di sini ada iridium yang punya bentuk FCC dan punya panjang rusuk unit selnya itu 3,833 Armstrong ya. Nah, yang A kita coba cari. Nah, jadi kita diminta untuk mencari radius atau jari-jari dari atom iridium. Nah, seperti hubungan yang kita sudah pelajari. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja A-nya itu kan 3,833 akar 2 sama dengan 4R ya. Nah, di sini kita dapat R-nya, di sini saya sudah hitung. Jadi didapatkan 1,35517 Armstrong ya. Nah, jadi ini adalah jawaban untuk yang A. Nah, untuk yang B, kita mau cari densitas dari logam iridium ya. Nah, untuk densitas kan kita perlu data volume ya. Kita coba cari volumenya, volume dari unit selnya. Nah, di sini kan unit selnya sendiri berbentuk kubus ya. Jadi untuk volumenya A dipangkatkan dengan 3 ya. Nah, di sini A-nya kan yang diketahui dalam satuan Armstrong ya. Nah, kita coba ubah menjadi cm. Sebenarnya ini bebas ya, tapi biasanya akan lebih enak menggunakan cm ya. Jadi
saya ubah ke cm dulu. Nah, di sini jadi kita inputkan dalam satuan cm, jadi 3,833 dikalikan dengan 10 min 8 cm dipangkatkan 3. Nah, jadi kita dapatkan 5,6314 kali 10 min 23 cm pangkat 3 ya. Nah, kita sudah dapatkan volume unit selnya. Lalu di sini kita mau cari massa. Nah, kan kita tahu kalau untuk mencari densitas kita rumusnya kan massa per volume ya. Jadi kita sekarang perlu data massa. Nah, untuk massanya kita coba manfaatkan dari data atomic weight-nya ini ya. Nah, jadi di sini datanya itu kan mempresentasikan kalau dalam 1 mol iridium dia punya massa sebesar 192,22 gram ya. Nah, jadi untuk 1 mol kan itu ada sebanyak 6,022 kali 1023 atom ya. Dalam hal ini ada 6,022 kali 10 pangkat 23 atom iridium ya. Nah, yang punya berat 192,22 gram ya. Nah, kalau untuk atom sebanyak ini dia beratnya sekian. Nah, berarti untuk satu atomnya itu dia beratnya berapa? Nah, kita dapatkan untuk X-nya itu yaitu 3,19196 kali 10 min 22 gram. Oke, nah sekarang kita tinggal masukkan rumusnya saja. Jadi kita densitas jadi 3,19196 kali 10 min 22 gram per, di sini volumenya yang kita sudah cari tadi 5,6314 kali 10 min 23 cm pangkat 3. Oh ya, di sini kan kita dapatkan informasi kalau iridium dia bentuknya FCC ya. Nah, jadi dalam satu unit sel itu dia tidak hanya ada satu atom, jadi ada 4 ya. Jadi kita perlu kalikan dengan 4. Nah, di sini saya sudah coba cari dan saya coba bulatkan, kita dapatkan hasil 22,67 gram per cm pangkat 3 ya. Nah, jadi ini adalah hasil untuk yang B. Oke, sekian dan terima kasih.